Assalamualaikum Pak Yasir. Waalaikumsalam Gimana warahmatullahi kabarnya, wabarakatuh, Pak? Bende. Alhamdulillah baik Bu Ya. hari ini. Hari ini Pak Yasir akan melakukan coaching percakapan coaching dengan Pak Sahrul sebagai coach dengan Anu Tirta ya Pak ya. Ya. Nah, saya sebagai observer sedikit akan memberikan gambaran apa yang akan saya nilai dari Pak Yasir sebagai coach. Ya. Jadi nanti Pak Yasir rubrik penilaiannya adalah yang pertama berjalannya percakapan coaching ini sesuai dengan Alur Tirta Pak. Di Alur Tirta ini nanti Pak Yasir harus bisa yang pertama menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Ya. Kemudian yang kedua kompetensi inti untuk supervisi akademik Pak. Jadi di kompetensi inti ini Pak Yasir penilaiannya dari hadir penuh ya di acara di supervisi ini, kemudian mendengarkan dengan baik, dan yang ketiga adalah memunculkan pertanyaan-pertanyaan di bobot. Dari rubrik penilaian ini apakah Pak Yasir sudah memahami? Insya Allah siap dan Oke, kalau sudah kita bisa memulai untuk acara apa? Untuk memulai percakapan coaching dengan Alur Tirta. Oke Pak, yuk. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Sahrul? Alhamdulillah baik Pak Yasir sendiri bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat juga. Bagaimana ini? Selama kayaknya saya dengar Pak Sahrul itu sudah 1 tahun nih di SMA 1. Gimana ini? Bagaimana itu kabarnya itu selama di SMA 1? Selama bergabung di SMA 1, alhamdulillah semua berjalan dengan baik, lancar dan menyenangkan Pak. Namun untuk pembelajaran sendiri Pak, saya merasa ada tantangan tersendiri ya Pak, tantangan tersendiri ketika melakukan pembelajaran. Nah, hal ini yang ingin saya tanyakan ke Pak Yasir sebagai coach. Terus gimana ya tentang tadi yang Pak Sahrul sampaikan? Tantangan apa sih yang Pak Sahrul rasakan selama di SMA 1 itu? Sebenarnya ini terjadi kemarin saja sih Pak, pada saat materi kedua semester ini. Saya merasa anak-anak itu ketika diminta diberi tugas, itu ketika mengerjakan tugas mereka itu tidak mengerjakan secara keseluruhan tugas itu, terutama ketika berkelompok Pak. Jadi ketika berkelompok mereka kan saya beri tugas berkelompok beda-beda ya Pak. Nah, biasanya mereka itu membagi sendiri di dalam kelompok itu, ada tugasnya sendiri-sendiri. Nah, ketika mereka mendapatkan tugas di dalam kelompok yang sudah terbagi-bagi itu, yang mereka hanya mengerjakan tugasnya itu sendiri, tugas yang ada di dalam kelompok itu sendiri, sehingga ini berakibat pada penilaian harian saya. Ketika mereka diujikan, justru mereka pengetahuan yang mereka peroleh sangat sedikit, sehingga nilainya turun, tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Tadi nilai bahasa Jawanya merasa rendah di kelas 10-6 karena tadi masalah tugasnya. Bagaimana harapan yang diinginkan atau yang diharapkan oleh Pak Sahrul tentang hal tersebut, tentang nilai yang rendah di 10-6 itu? Harapan saya Pak untuk diskusi kali ini Pak, saya menemukan solusi dari permasalahan saya, sehingga yang saya harapkan ketika anak-anak mendapatkan tugas kelompok, mereka benar-benar mengerjakan tugas kelompok itu secara keseluruhan, nggak hanya bagiannya mereka saja, sehingga
nilai dari hasil penilaian harian itu meningkat, Pak. Berarti Pak Sahrul ini sudah ada gambaran tentang dua yang diharapkan, yaitu Iya. tentang pembelajaran berdiferensiasi dan juga mungkin apalah ya, itu yang ada dua ya. Iya, Pak. Nah, dari dua itu apa yang direncanakan dari kegiatan dua itu yang direncanakan Pak Sahrul sehingga pembelajaran yang tadi merasa nilainya rendah di kelas 10 itu bisa naik? Baik, Pak, kalau saya perhatikan ya, Pak, mungkin kenapa anak-anak itu nilainya rendah, cenderungnya rendah itu satu tadi karena ketika berkelompok mereka hanya mengerjakan bagian-bagian kecil saja dari tugas kelompok yang sebenarnya itu banyak gitu ya, Pak. Kemudian selain itu saya merasa anak-anak itu minatnya itu ke bahasa Jawa sendiri kurang, Pak. Ini bisa saya lihat ketika pembelajaran itu ya, kadang anak-anak itu kurang semangat, terlihat kurang semangat dan kurang memperhatikan materi. Nah, untuk mengatasi ini saya berencana itu untuk membuat media pembelajaran. Kalau kemarin kan saya masih terpaku hanya PowerPoint ya, Pak. PowerPoint saja. Nah, ini saya ingin membuat video pembelajaran, nah, agar anak-anak lebih terpacu untuk melihat, untuk memperhatikan materi. Karena saya perhatikan untuk khusus kelas 10-6 ini mereka di samping tadi gaya belajar yang hanya visual, mereka juga ada auditori. Jadi kayaknya kalau saya gabungkan menjadi audio visual itu kayaknya bisa lebih menarik bagi siswa. Kemudian yang kedua, untuk permasalahan kelompok, jadi kelompok selain ada LKPD kelompok, saya nantinya akan membuat LKPD individu, Pak, sehingga di LKPD individu ini anak-anak itu benar-benar bekerja sesuai dengan tujuan pembelajaran. Berarti ada LKPD individu, ada LKPD kelompok, terus tadi pembelajarannya yang bervariasi, ada menggunakan tadi yang namanya PowerPoint, ada video, dan yang tadi bisa ya melihat, ada yang bisa dengan auditori, ada yang bisa itu yang tadi bervariasi lah. Terus kira-kira rencana yang tadi disampaikan oleh Pak Sahrul itu kapan dan membutuhkan waktu berapa hari atau mungkin berapa minggu? Untuk melaksanakan rencana ini, saya rencananya itu mau berkolaborasi dengan guru TIK dan rekan MKMB saya, Pak, agar memastikan agar materi yang terkandung dalam media itu baik dan menarik ya. Untuk itu kan saya perlu belajar dengan guru TIK, kolaborasi ya dengan guru TIK. Maka rencananya ini akan saya lakukan. Kebetulan ini juga sudah di akhir materi. Nanti saya akan melaksanakannya di materi berikutnya sekitar 2 minggu lagi. Kemudian untuk melihat hasil dari pembelajaran ini di minggu ketiga akan saya analisis. Berarti nanti minggu ketiganya
Pak Sahrul langsung menganalisis, termasuk akan langsung action apa tidak itu ya Di minggu kedua Pak saya actionnya. minggu keduanya ya. Iya. Terus yang Pak Sahrul sekarang akan setelah rencananya itu sudah dilaksanakan, terus Pak Sahrul itu kira-kira ada lagi nggak yang akan disampaikan atau mungkin harapannya lagi agar ke depan itu termasuk komitmennya Pak Sahrul di dalam pembelajaran yang tadi berdiferensiasi, kemudian anak-anaknya juga agar nilai minat bahasa Jawanya bisa meningkat itu selain tadi yang diharapkan juga itu juga kemudian apalagi yang mungkin Pak Sahrul agar komitmen itu bisa sebagai guru itu meningkatkan dari siswa tersebut kelas 10 nah. Baik. Tadi sih rencananya gitu. Kemudian lihat ini Pak, saya punya ini gambaran. Mungkin saya akan kaitkan ketika pembelajaran itu saya akan kaitkan dan lebih bertegas lagi mungkin dengan keyakinan kelas dan peraturan sekolah, peraturan kelasnya. Karena kalau biasanya kalau anak-anak kurang diingatkan di pembelajaran Pak, biasanya anak-anak itu lupa, sehingga ya itu tadi hasil penilaiannya tadi kurang dari yang saya harapkan, sehingga ini saya akan mempertegas dan mengingatkan anak dengan peraturan kelas ya, instruksi dari saya juga akan saya perjelas. Kemudian saya ingatkan anak-anak selalu dengan keyakinan. Bagus, itu termasuk sudah bagus. Pak Sahrul sudah punya rencana dan sudah akan insya Allah akan melaksanakan. Nanti berarti diskusi ini kita cukup ya. Skala. Oh iya skala. Skala terus kapan mau dilaksanakan? Tadi minggu Kapan ketiga. Oh iya, sudah. Sekarang semua orang. Diulangi. Kapan kan di minggunya sudah terus minggu tiganya sih. Skala. Iya. Kenangnya ini Orang bilang nggak mau. Itu. Oh iya ngomong Sekarang. nilai ya. Ya Pak apa mau diedit ya? Iya, ban skala kan nembe. Berarti ini. Oh iya ya Pak. Oh iya. Untuk yang tadi rencana sudah yang akan dilaksanakan oleh Pak Sahrul itu skalanya untuk kira-kira diharapkannya berapa skala untuk pembelajaran tersebut? Kalau sebelumnya dari hasil penilaian skalanya ada di 6,5 sampai 7,5. Saya harapkan dengan metode yang baru tadi akan meningkat di 85 sampai 95. Berarti skala sudah bagus, itu sudah sebagai rencana yang akan dilaksanakan. Kemudian juga tadi pelaksanaannya juga tadi Pak Sahrul juga selama 2 minggu. Nanti semoga apa yang Pak Sahrul harapkan dari yang tadi harapan untuk pembelajaran yang lebih baik dalam pelajaran bahasa Jawa semoga bisa diharapkan, diinginkan. Itu saja diskusi ini. Terima kasih atas diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yasir. Waalaikumsalam warahmatullahi Lagi wabarakatuh. ya Pak. Nah, Ketemu lagi ya. jadi kali ini saya akan memberikan refleksi Pak tentang kegiatan coaching percakapan Pak Yasir dengan Pak Sahrul sebagai coach dan Pak Yasir sebagai coach. Di sini saya akan memberikan penjelasan bahwa dari 2 rubrik penilaian yang saya amati, Pak Yasir sudah bagus karena di
alur tirta sudah tercapai. Tujuannya sudah, identifikasi masalah juga sudah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian untuk yang kompetensi inti, percakapan coaching untuk supervisi akademik juga Pak Yasir sudah memenuhi. Di antaranya adalah hadir penuh dengan kesadaran, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan memunculkan pertanyaan berbobot, sehingga kegiatan tadi sudah berjalan dengan baik. Mungkin itu saja Pak penilaian dari saya. Alhamdulillah. Gimana perasaannya Pak? Alhamdulillah sudah plong. Sudah belum Plong, ya? ya, plong. Sudah bisa melaksanakannya dengan Iya. baik. Oke, berarti cukup ya Pak ya. Cukup. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.